Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kita bersyukur pada saat ini kita dapat bersekutu kembali. Meskipun kita bersekutu dalam pembatasan, yaitu dibatasi harus ada di rumah masing-masing. Tetapi kita bersyukur bahwa apapun keadaan kita masih memiliki Allah yang begitu luar biasa mengasihi kita. Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Kita bersyukur meskipun saudara dan saya ada di rumah beribadah, tapi di situ Allah juga hadir di tengah-tengah Anda dan saya. Dalam perjumpaan kali ini, saudaraku yang kekasih, mari kita akan membuka Alkitab kita sebagai nas renungan yang diambil di dalam kitab Kolose pasal 3 pada ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Silakan Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab atau mungkin belum dibawa, ambilnya saja di rak bukunya atau di tempatnya. Kita akan buka di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara-saudara yang berbahagia yang diberkati Tuhan, pada kali ini saya mengambil satu tema atau judul, yaitu cari dan pikirkanlah perkara yang di atas. Cari dan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Saudara-saudara, jangan salah mengerti bahwa kalau yang disebutkan memikirkan dan mencari yang di atas itu artinya bahwa hidup kita ini coba melongok ke atas pada malam atau siang, kemudian mencari benda-benda yang ada di atas, apakah itu ada matahari, bulan, bintang, lalu kita mengangan-angan sesuatu di sana. Bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Tetapi kita akan melihat di sini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kita akan merenungkan dalam kehidupan kita, berapa persen yang kita pakai dalam kehidupan keseharian kita. Apakah kita memakai persentase jam waktu kita ini lebih banyak untuk Tuhan atau lebih banyak untuk hal dunia? Mungkin di antara kita yang mendengar ini sudah menerka dan mengerti dan bisa menjawab bahwa kehidupan kita ini, persentase kita untuk kita memakai waktu kita yang Tuhan berikan kepada kita itu masih terlalu banyak, yaitu perkara-perkara dunia ini. Itu artinya perkara yang di bawah. Rasul Paulus menyebutkan ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, yang kita pikirkan, seringkali kita memakai waktu yang banyak itu adalah memikirkan perkara-perkara yang di bawah, yaitu di bumi, kehidupan kita, aktivitas kita, apa yang kita kerjakan untuk hal-hal yang di bawah, yaitu di dalam bumi ini. Coba bayangkan kita, saudara-saudara, bangun tidur lalu menggunakan waktu dari sejak bangun itu dengan kegiatan-kegiatan Anda dalam perkara-perkara bumi atau perkara di bawah ini, berapa persen? Ketika saudara memakai waktu untuk mandi, berapa menit? Berapa menit untuk menyisir, berkaca, kalau itu berdandan dan sebagainya. Kemudian saudara melakukan untuk tugas-tugas keseharian yang Anda pakai di dalam kehidupan ini untuk perkara-perkara yang bersifat sementara ini. Berapa persen dibanding dengan perkara-perkara yang Anda lakukan untuk yang
di atas. Yang dimaksudkan di atas di sini adalah perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang berasal dari Allah, perkara-perkara yang menyenangkan hati Allah, perkara-perkara yang sesungguhnya berkenan di hadapan Allah. Contohnya, kehidupan doa kita. Berapa menit, berapa persen kita pakai untuk berdoa? Berapa ayat yang kita baca dalam Alkitab? Atau berapa waktunya, lamanya kita ini membaca Alkitab? Berapa waktunya, berapa jam kita melayani Tuhan? Berapa jam untuk kita ini memuji, memuliakan nama Allah? Kita akan coba melihat berapa persen. Nah, jujur saja bahwa terlalu sedikit bahwa kita pakai untuk perkara-perkara yang di atas. Oleh karena itu Rasul Paulus mengajak kepada kita, mari kita cari dan memikirkan perkara yang di atas. Kenapa? Ada beberapa alasan. Saya ingin menyampaikan kepada ibu bapak saudara, mengapa kita perlu memikirkan, mencari perkara-perkara yang di atas. Saya harap saudara-saudara tahu maksud perkara-perkara yang di atas, di mana Allah ada, di mana Tuhan bersemayam, di mana kemuliaan itu akan ada di sana bagi orang-orang yang percaya juga. Alkitab mengatakan bahwa karena kita ini sudah menjadi milik Allah, kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita menjadi kepunyaan Allah, maka dengan sendirinya kita seharusnya rindu perkara-perkara kepada perkara Allah. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, alasan mengapa kita ini mencari perkara-perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang pertama adalah pertanyaan, yaitu berapa lama hidup kita di dunia ini. Sebagai orang percaya, sebagai orang milik Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib coba merenungkan berapa lama hidup kita di dunia ini dibanding dengan kehidupan yang akan datang. Orang kadang-kadang mengatakan hidup di dunia ini memang seperti, atau Alkitab mengatakan seperti rumput, dan kemuliaan manusia itu seperti bunga rumput. Itu artinya kemuliaan yang dimiliki, kepandaian, titel, kemampuan dan sebagainya itu digambarkan seperti bunga rumput. Alkitab mengatakan bahwa kalau bunga rumput itu kering, maka bunga itu pun luruh. Dikatakan di sana bahwa sesungguhnya hidup manusia itu seperti rumput, artinya sangat terbatas. Ada yang menggambarkan bahwa hidup kita itu seperti uap. Saudara tahu berapa lama uap itu kelihatan? Kalau saudara nanti menanak nasi atau masak, saudara bisa melihat ada asap di atas masakan itu. Berapa lama itu? Berapa lama itu bisa dilihat? Itu artinya bahwa betapa sangat terbatasnya kehidupan kita. Kelihatan lalu lenyap, kelihatan lalu lenyap, kelihatan lalu hilang, tidak terbekas. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita berapa lama hidup kita di dunia ini. Kalau kita bandingkan dengan perkara-perkara yang akan datang, itu sudah terlalu perbandingan terlalu jauh. Betapa singkatnya di dunia, tetapi betapa kekalnya di hari-hari yang akan datang. Saya akan membuka dalam Alkitab kita di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat pada ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Bila saudara-saudara membawa Alkitab, mari kita akan coba buka dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat pada ayat-ayat yang terakhir, ayat-ayat terakhir. Itu terdapat di dalam kitab 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Saya baca. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Rasul Paulus menyadari bahwa hidup di dunia ini, perkara-perkara yang kita upayakan di dalam dunia ini, kekuatan fisik kita ini semakin hari semakin merosot, ya. Dan pada saat-saat sekarang ini kita tahu bahwa kadang-kala akibat
pandemi corona ini, kadang-kala kita prasangka dengan kondisi kesehatan kita, kalau kita batuk, kita pilek, jangan-jangan kena corona, lalu sedih, stres, dan sebagainya. Inilah keadaan fisik kita, kehidupan duniawi kita. Apapun, kadang-kala karena virus, karena penyakit, karena dan sebagainya, hidup kita ini terbatas. Maka Rasul Paulus mengatakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat yang terakhir. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Rasul Paulus menyadari bahwa yang kita pakai ini, yang kita jalani ini, tubuh kita yang ada sekarang ini semakin hari semakin merosot. Ya, kita harus menyadari hal itu. Saya sekarang berumur 75 tahun, sudah jauh berbeda dengan kondisi-kondisi pada masa 50 tahun dan sebagainya. Kesehatannya pun seringkali terganggu dan sebagainya. Ini semua akan dialami oleh kehidupan kita. Dan Rasul Paulus pun menyadari itu artinya bahwa kehidupan kita itu merosot. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan yang pertama bahwa berapa toh panjang umur kita ini, gitu ya, berapa umur kita di dunia ini dibanding dengan kehidupan yang akan datang, tidak sebanding. Itu yang pertama. Yang kedua juga merupakan pertanyaan bagi kita. Berapa banyak waktu kita yang kita gunakan untuk perkara-perkara dunia dan perkara-perkara surgawi di atas. Mari kita coba presentasikan. Ya, kalau kita mempresentasikan, kalau menjumlah, kita jujur bahwa terlalu sedikit apa yang kita gunakan itu untuk hal-hal tentang kehendak Allah. Kalau perkara-perkara kehidupan kita memikirkan ekonomi, keuangan, kesehatan, itu tidak salah. Tetapi mari kita sadari bahwa itu hanya perkara-perkara yang kita pikirkan yang bersifat sementara. Bukan berarti tidak boleh. Tetapi jangan lupa bahwa perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara keilahian, perkara-perkara rohani itu jauh lebih berharga daripada perkara dunia. Dan itu jauh lebih lama sifatnya. Kualitasnya lebih tinggi, kuantitasnya pun lebih tinggi. Maksudnya kuantitas adalah masanya, waktunya lebih banyak. Oleh karena itu Rasul Paulus menyadarkan kepada kita seberapa banyak waktu, persentase kita, bagaimana kita menggunakan waktu kita. Jangan dikurangi perkara-perkara rohani kita, tetapi justru semakin ditambah. Kita perlu menambah waktu kita bersekutu dengan Tuhan, waktu kita berdoa, waktu kita membaca firman Allah, waktu kita melayani, waktu kita ibadah. Kita seharusnya semakin rindu, semakin memakai waktu kita ini, semakin ditambah-tambahkan. Jangan justru dikurangi, Bapak Ibu. Kita kadang-kala memiliki alasan ketika kita ada satu masalah, ketika kita banyak kesibukan, ketika kita ini ada kegiatan-kegiatan yang menyita waktu. Akhirnya kehidupan rohani kita ini dikurangi. Jujur saja Bapak Ibu, ketika kita mungkin ada kegiatan pada hari Minggu, saudara mungkin berkata begini, hari Minggu kebaktian kan besok masih ada waktu, besok Minggu kan masih ada waktu untuk beribadah, atau minggu yang lalu saya sudah beribadah, ini ada kegiatan lain, ya sekarang kita kegiatan yang lain. Ini mengurangi. Nah, Rasul Paulus mengajak kepada kita supaya kita ini memiliki kualitas kehidupan rohani itu semakin bertambah, semakin kualitasnya bertambah, kuantitas waktunya juga bertambah. Kenapa begitu?
Karena sekali waktu kita akan bersama-sama masuk di dalam kekekalan. Sekali lagi jangan mengatakan, wah kalau begitu ya sudahlah, kita tinggalkan pekerjaan kita usaha kita tinggalkan, kita tidak usah memikirkan perkara-perkara itu, kita hanya memikirkan tentang Tuhan, memikirkan bagaimana aku ini beribadah dan sebagainya. Tidak begitu, kita masih ada di dunia ini. Tetapi Rasul Paulus menyatakan bahwa kehidupan di dunia ini semakin merosot. Kalau boleh saya gambarkan grafiknya, hidup dunia kita, tubuh kita ini semakin merosot ke bawah, akhirnya kita masuk ke dalam liang lahat. Itu fisik kita. Tetapi roh kita ini, ketika kita hidup ini seharusnya dibawa ke atas. Sebab kita nanti akan memandang ke atas. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, lihatlah, perhatikan, ya, carilah perkara-perkara yang di atas, karena roh kita ini nanti akan naik ke atas, tingkatan demi tingkatan, dan akhirnya kita masuk di dalam kemuliaan yang luar biasa itu. Itu yang kedua yang Rasul Paulus ingatkan kepada kita, supaya kita mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang ketiga atau yang terakhir, kita perlu mengingat bahwa hidup di dunia ini terbatas, sedangkan hidup atau roh kita ini kekal yang tak terbatas. Jadi manusia itu, ada yang mengatakan perbedaannya manusia dengan hewan itu apa, Pak? Perbedaannya bahwa manusia itu ada roh. Kalau binatang itu tidak punya roh. Ada punya fisik, tubuh, tetapi tidak punya roh. Dia punya jiwa yang membuat dia hidup. Manusia mempunyai tubuh, punya jiwa dan roh. Roh inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita perlu mengingat bahwa hidup di dunia ini terbatas, sedangkan kehidupan roh ini tidak terbatas. Kita akan bersama-sama dengan Allah, ya. Oleh karena itu kita selalu memperbaharui hidup kita ini dari hari ke hari. Ingat bahwa Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa dari hari ke hari roh itu diperbaharui. Jadi sesungguhnya tidak secara kebetulan bahwa ketika kita mendengar firman Allah, itulah sebenarnya sarana kita untuk memperbaharui. Ketika firman Allah itu menegur kepada kita ingin memperbaharui. Ketika firman Allah itu menghibur, itu adalah sebuah sarana untuk memperbaharui semangat kita. Ketika kita ini berdosa membaca firman Allah supaya kita ini bertobat, itu artinya bahwa kita diperbaharui. Nah, suasana-suasana seperti ini seharusnya semakin ditambah-tambahkan. Ketika kita mendengar firman Allah, kita bersyukur, ya Tuhan, bahwa Engkau masih mengingatkan saya, bahwa Engkau masih mengasihi saya. Karena itu saya ingin bertobat. Karena itu saya ingin memakai waktu ini, menambah waktu ini untuk perkara-perkara yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena pada hari ini, di tengah-tengah pandemi corona ini, di mana kami di berbagai tempat gelisah dengan keadaan-keadaan manusiawi kami, tetapi biarlah kami tidak memandang ke bawah. Tetapi Rasul Paulus firman Tuhan mengingatkan supaya kami mencari dan memperhatikan perkara yang di atas, yang bersifat kekal. Bukan berarti bahwa kami tidak perlu memikirkan yang di bawah, perlu. Tetapi kualitas kehidupan, persentase kehidupan kami adalah senantiasa Tuhan tambahkan kepada perkara-perkara ilahi, perkara-perkara rohani. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup rohnya dari hari ke hari diperbarui. Memang Engkau juga selalu menyediakan pembaharuan itu melalui persekutuan kami dengan Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui peneguran Tuhan, melalui penghiburan Tuhan, melalui dorongan firman Tuhan, supaya kehidupan kami ini setiap hari dibaharui dan naik, berjumpa dengan Engkau dalam kekekalan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Sampai jumpa di dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekali.